Shalom. Selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan. Namun, sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini tertulis dalam Mazmur 84 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Sangatlah menarik ketika ada sebuah ayat dalam Alkitab yang menggambarkan hal yang bertentangan dengan sesuatu yang alamiah ini. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Mazmur 84 ayat 8. Ketika secara alami tenaga manusia melemah, orang-orang ini justru menunjukkan peningkatan. Dari apa yang tertulis pada Mazmur 84 ayat 8 ini, kita bisa melihat bahwa Tuhan sanggup memberi mujizat, yang bahkan membalikan hukum alam kepada orang-orang yang mengandalkan kekuatannya dalam segala sesuatu. Contoh yang sangat tepat akan hal ini bisa kita lihat melalui Kaleb. Kaleb adalah satu dari 12 pengintai yang dikirim oleh Musa untuk mengintai situasi Kanaan, seperti yang tercantum dalam Bilangan 13. Di antara 12 orang itu, 10 orang memberikan pandangan negatif bernada pesimis. Kaleb dan Yosua sebaliknya. Keduanya optimis dan percaya pada Tuhan. Lihatlah apa katanya. Tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ayat 30. Bagaimana Kaleb bisa memiliki pandangan yang berbeda dari mayoritas pengintai lain? Itu karena Kaleb tahu bahwa kekuatan Tuhan ada di atas kekuatan siapapun, makhluk di bumi ini. Jika ia meletakkan kekuatannya di dalam Tuhan, dan apa yang ia hadapi sesuai kehendak Tuhan, maka tidak ada satupun alasan yang bisa membuatnya takut untuk gagal. Itu yang Kaleb percaya. Selanjutnya, marilah kita melompat ke depan untuk melihat sosok Kaleb 45 tahun kemudian. Saat itu Kaleb sudah tua. Pada umur 85 tahun ia menerima janji Tuhan, bahwa ia merupakan satu-satunya dari angkatan 45 tahun yang lalu yang berhasil masuk ke tanah Kanaan seperti yang tertulis pada Ulangan 1 ayat 34-36. Mari kita lihat penggalan kata-kata Kaleb berikut. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Yosua 14 ayat 11. Dengan sangat jelas, Kaleb mengatakan bahwa dirinya masih sekuat 45 tahun yang lalu. Dia masih siap berperang dengan tenaga yang sama seperti dahulu. Ini orang berumur 85 tahun yang berbicara. Pada Kaleb, ternyata hukum alam tidak terjadi. Pada diri Kaleb, ternyata mujizat Tuhan terjadi. Ini berlaku kepadanya, karena dia merupakan orang yang selalu meletakkan kekuatannya dan dirinya secara keseluruhan di dalam Tuhan.
Mujizat adalah keajaiban yang terjadi dari kuasa Tuhan yang mampu melampaui logika dan hukum alam. Ketika hukum alam membuat segala sesuatu melambat, merosot, memudar dan berkurang dalam perjalanan waktu. Ketika secara logika, kekuatan dan ketahanan kita memudar dan semakin berkurang seiring waktu. Mujizat Tuhan mampu melakukan sebaliknya. Dan lewat Kaleb kita menyaksikan hal itu. Lihat apa yang tertulis di antara Mazmur 84 ayat 6 dan 8 di atas. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mazmur 84 ayat 7. Mujizat Tuhan ternyata tidak hanya berbicara mengenai kekuatan yang tidak merosot dimakan usia, tapi juga berbicara mengenai kesanggupan dan kesediaan Tuhan untuk mengubah lembah Baka. Artinya lembah air mata menjadi lembah yang melimpah dengan penuh berkat. Lembah air mata sekalipun bisa Dia ubahkan menjadi lembah yang penuh sukacita. Ini juga merupakan janji Tuhan kepada orang yang meletakkan kekuatannya di dalam Tuhan. Apakah ada di antara teman-teman yang hari ini tengah kehabisan tenaga atau daya, akibat terus-menerus dihantam berbagai permasalahan hidup? Adakah yang merasa semakin melemah dan hampir menyerah? Jika ada, ini saat yang tepat bagi Anda untuk berbalik mengandalkan Tuhan dan hidup dalam kasih karunia Kristus. Jadilah kuat, bukan karena kehebatan atau besar tenaga kita sendiri, melainkan oleh kasih karunia dalam Yesus Kristus. Inilah yang akan mendatangkan mujizat melampaui hukum alam. Sehingga kita bisa mengalami sesuatu yang luar biasa seperti apa yang dialami Kaleb. Iman kita bisa merosot, tenaga kita bisa menurun, kekuatan kita bisa berkurang, daya ingat bisa melemah, kasih mula-mula bisa menghilang apabila kita terus mengandalkan kekuatan sendiri yang terbatas. Tapi, ketika kita menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan, percaya dan bergantung sepenuhnya kepadanya, mengikuti rencananya meski mungkin pada mulanya terasa berat, Tuhan akan selalu siap memberi kekuatan. Karenanya, tetaplah berjalan bersama Tuhan, dan andalkanlah Tuhan dalam apapun yang kita lakukan atau kerjakan. Hiduplah dengan benar dan kudus. Jika ini kita lakukan, maka kita tidak akan hidup dengan dibatasi oleh lingkungan, situasi dan kondisi sekitar, melainkan hidup penuh dengan terobosan-terobosan dan mujizat ilahi. Anda ingin menjadi terus bertambah kuat, meski tekanan sebesar apapun mencoba menjatuhkan Anda. Andalkan Tuhan sekarang juga. Saudaraku, mari alami terobosan dan mujizat dengan meletakkan kekuatan di dalam Tuhan. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita beristirahat malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap hari, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini.
Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan malam ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.